Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas, senang sekali kita berjumpa hari ini, di mana kita akan membahas tentang apa yang Bapak Ibu akan jalani selama mengikuti pelatihan di sini. Kita ada beberapa agenda yang akan kita bahas, namun kali ini saya akan membawakan agenda 1. Ya, Bapak Ibu sebagai pemimpin di tempat tugas masing-masing itu memiliki kompetensi yang seharusnya selalu dikembangkan, yaitu kompetensi struktural, ada manajerial, teknis, dan sosiokultural. Di kesempatan ini tentu yang dikembangkan itu adalah kepemimpinan manajerial, yaitu untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas sebagai pemimpin dengan jabatan pengawas, bagaimana mengelola para tim kerjanya yang ada di jabatan pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Kita punya beberapa agenda, dan di agenda 1 kita punya 2 mata pelatihan, yaitu etika dan integritas. Itu sudah Bapak Ibu terima di hari kemarin, dan hari ini besok 2 hari kita akan belajar tentang bela negara kepemimpinan Pancasila. Tentu bisa dipahami bagaimana pentingnya seorang pemimpin itu harus mengetahui bagaimana memimpin, apa yang harus dicapai, bagaimana melayani, apa yang dibutuhkan oleh rakyat kita yang perlu dilayani. Nah, untuk itu mata diklat ini mempunyai deskripsi, ya. Bapak Ibu perlu memahami bagaimana persepsi publik, bagaimana preferensi publik, bagaimana aspirasi publik dalam hal tujuan negara, wawasan kebangsaan, bela negara. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa menerapkan bagaimana kita memimpin, ya, sebagai pemimpin yang mempunyai kepemimpinan dengan nilai-nilai dasar bela negara dan Pancasila, sehingga dalam menjalankan tugas-tugasnya setiap harinya bisa mengatasi konflik kepentingan, bisa mengelola kompetisi, mampu menerapkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, dan juga menerapkan wawasan kebangsaan itu untuk menangkal hambatan etika. Itu biasa terjadi, hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik, ya, tentu sebagai wujud kewaspadaan nasional. Berikut kita akan bahas satu persatu, sehingga tujuan pembelajaran ini dari 5 pokok bahasan tadi, yang pertama, kedua, dan ketiga itu kita mampu memahami, kemudian yang keempat dan kelima tentu mampu menerapkan. Yang diharapkan dari Bapak Ibu semua sebagai pemimpin tidak hanya sampai memahami saja, tapi tentu mampu menerapkan, sehingga pelayanannya sebagai aparatur sipil negara dengan jabatan pengawas akan sangat berguna untuk masyarakat. Iya, mata pelatihan yang kedua ini kita ada punya 5 pokok bahasan. Persepsi publik, preferensi publik, dan aspirasi publik. Ini tentu hubungannya dengan sila-sila Pancasila, kemudian bagaimana tujuan negara, kemudian lingkup cinta tanah air, dan wawasan Nusantara. Sesudah itu kita pahami, kemudian kita akan berdiskusi, kita akan melihat contoh-contoh, kemudian kita akan sharing, kemudian kita akan lihat kasus-kasusnya yang nyata. Nah, diperbandingkan dengan kasus yang ada di publik dengan di institusi Bapak Ibu masing-masing, kemudian kita akan bisa menerapkan mana yang terbaik, karena kita adalah sebagai pemimpin yang membela negara untuk kepentingan rakyat. Kemudian kita juga perlu menerapkan wawasan kebangsaan. Di sini gunanya tentu untuk menangkal hambatan. Ada banyak hambatan etika, akuntabilitas pelayanan publik. Jadi kalau itu tidak dilakukan dengan baik, tentu pelayanan kita tentu tidak akan maksimal. Materi 1 yaitu mengenai persepsi. Persepsi itu apa sih persepsi? Ya, persepsi itu respon indera yang dilihat, yang dirasa, sehingga rakyat punya persepsi terhadap kita para pemimpin. Ya, apakah kita memimpin dengan baik?
Di situ tugas kita sebagai pemimpin, Bapak Ibu sebagai pemimpin untuk memberi image yang tidak membuat mispersepsi. Nah, persepsi apa yang perlu diterima rakyat? Ya tentu persepsi kita sebagai pemimpin yang Pancasila, ya, supaya publik kita yang begitu heterogen tapi mempunyai kesamaan pandangan, harapan, dan cita-cita yang digantungkan terhadap Bapak Ibu sekalian. Ya, dari sana kita akan tahu persepsi publik itu apa. Kemudian kalau kita tahu persepsi publik, apa yang mereka inginkan, tentu itu nanti ada dalam preferensi. Tapi persepsi itu sebagai apa? Sebagai pemimpin, untuk memimpin yang peduli, bangga, setia pada negara, itu mewujudkan cinta tanah air. Kemudian membela, mengabdi, dan melindungi rakyat. Ya, terciri dari karakternya, kita hormat pada pahlawan, sikapnya rela berkorban, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, kemudian selalu mendoakan kebaikan bagi bangsa. Sebagai warga yang beragama, tentu kita selalu berdoa. Kemudian menjaga ketertiban, ya, profesional bekerja, kompetensinya terus ditingkatkan, terus dikembangkan, dan taat pada hukum dan etika. Ya, tidak boleh jadi pelanggar hukum, harus disiplin dalam bekerja, dan juga bangga sebagai warga negara Indonesia, juga mengawasi pemerintahan, ya, kita jaga. Kemudian bangga dan menggunakan produk-produk Indonesia. Jangan hanya bangga produk Indonesia saja, tapi tidak digunakan. Jadi harus bangga dan digunakan juga. Karena kita tinggal dalam wawasan Nusantara yang punya kearifan lokal, ya, lokal wisdom, kebijakan-kebijakan setempat itu kita harus pelihara dan kita hargai. Ya, local genius, local knowledge. Karena kita geografisnya luas, kita beragam, dan kita punya sejarah perjuangan bahu-membahu bersama. Ini ya keywordnya untuk materi 1. Selanjutnya preferensi. Apakah yang diinginkan publik? Ya, keinginan publik itu cukup tinggi untuk Bapak Ibu para pejabat negara, ya. Tentu harus dilandasi oleh apa? Nah, ini dia. Preferensi publik itu adalah bagaimana kita mencapai ini tujuan negara sebagai amanat konstitusi, ya. Ada tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, tujuan ketertiban dan perdamaian. Nah, disinilah peran Bapak dan Ibu di institusi masing-masing sesuai dengan tupoksinya, itu harus menjalankan itu dengan tujuan ini. Bagaimana melindungi konsumen, kalau misalnya layanan langsung di rumah sakit, untuk melindungi, mensejahterakan. Kemudian untuk pencerdasan, ini tentu di pendidikan, ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga, aspirasi publik. Nah, publik punya aspirasi. Apa yang mereka inginkan? Apa yang ingin mereka sampaikan? Ya. Ini. Harapan, keinginan atau kebutuhan masyarakat akan sesuatu yang baik, berupa bisa itu barang, jasa atau pelayanan yang harus dipenuhi pemerintah guna mencapai tujuan masyarakat, yakni mencapai kesejahteraan, mendapatkan kesejahteraan. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa publik itu punya hak untuk menerima kesejahteraan. Nah, apa yang menjadi landasan? Itu adalah Pancasila. Di dalam sila-silanya itu sudah cukup lengkap. Sila pertama, ketuhanan Maha Esa, berarti segenap agama yang ada di Indonesia mendapat perlakuan yang sama. Implementasi hak asasi, punya persatuan, satu bendera, satu negara, satu lambang, satu Indonesia Raya. Itu tandanya kita satu Indonesia. Kemudian kita memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Kita harus rela berdiskusi, bermusyawarah untuk sesuatu yang terbaik, untuk mencapai apa? Indonesia yang adil dan makmur seluruh, tidak hanya untuk sebagian golongan saja. Ya. Tadi kita sudah paham itu persepsi, preferensi, dan aspirasi. Dengan nilai-nilai itu, Bapak Ibu akan mencoba untuk menerapkannya sehingga bisa menjadi pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan, sehingga implementasi kepemimpinan itu adalah gaya kepemimpinan dalam menggerakkan tim Bapak Ibu untuk mencapai tujuan, mengambil keputusan dan menyelesaikan
konflik. Ya. Kemudian yang kelima, kita bisa, Bapak Ibu diharapkan menerapkan, sebagai pemimpin itu menerapkan wawasan kebangsaan. Nilai-nilai dasar bela negara tadi yang kita sudah bahas di depan. Tujuan apa lagi yang ingin kita capai? Yaitu supaya kita mampu menangkal hambatan etika, akuntabilitas pelayanan publik. Hambatan apa biasanya terjadi? Ada hambatan struktural, ya, ada hambatan struktural, kultural, dan hambatan primordial. Nah, ini harus kita tangkal supaya kita bisa mempunyai satu kesatuan. Implementasinya itu berpengaruh pada politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, kita membela negara dengan 6 nilai-nilai ini. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, mempunyai kemampuan awal bela negara, dan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ya, sehingga dengan semua nilai-nilai tadi yang kita terapkan, kita punya benteng. Waspada diri, waspada keluarga, waspada masyarakat, waspada lingkungan kerja dan pendidikan, serta waspada nasional. Tentu dengan menerapkan kepastian hukum, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, kemampuan pertahanan, melindungi dari berbagai bencana. Nah, sampai di sini kita boleh evaluasi lagi apa yang sudah kita terima di materi-materi sebelumnya, di 5 pokok pikiran materi kita, dari persepsi, preferensi, aspirasi, kemudian dengan menerapkan kepemimpinan dan menerapkan wawasan kebangsaan dalam kepemimpinan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa, ya, boleh kita lihat kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Pemimpin yang dalam kepemimpinannya menerapkan Pancasila dan nilai-nilai dasar bela negara, mampu mengelola kompetisi dan konflik kepentingan, menangkal hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Dengan demikian dapat memenuhi aspirasi publik yang memiliki preferensi sesuai dengan amanat konstitusi, yang pada akhirnya publik akan memberi persepsi yang baik terhadap para pemimpinnya, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian dalam jabatannya sebagai pengawas. Demikian materi kita hari ini, kita akan jumpa lagi besok. Saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun, matur nuwun, mauliate, bujur melala, makasih, mokasih, matur suksma, terima kasih, dangke. Sampai jumpa Bapak Ibu, sehat selalu, salam sehat.